Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yundara dengan NIM 0501355179. Saya berasal dari UPBJJ Bogor. Pada video sesi kali ini, di sini saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, jadi ini untuk soal yang pertama, itu buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5, dibuat pada Microsoft dengan daftar pustaka minimal 5. Yang B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini, cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java, software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Untuk yang nomor 1, di sini sudah saya rangkum. Jadi yang pertama ini ada identitas mahasiswa dan nama saya sendiri Aldi Yundara dengan NIM 0501355179, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Bogor dengan tutor Dr. Budi Triandi MKom ya. Di sini jawaban tugas 1, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Yang pertama, pengertian algoritma yaitu perpaduan antara perkembangan teknologi mikroelektronika dan desain chip memberikan sumbangsih berupa perangkat keras yang lebih cepat dan tepat guna, penggunaan algoritma efisien, teroptimasi, dan disertai dengan macam ilmu pengetahuan yang tercakup dalam suatu kecerdasan buatan telah memberikan efek revolusi komputer dan aplikasinya. Ini di sini ada beberapa definisi algoritma menurut beberapa pakar. Saya cantumkan 5 ya. Lalu alasan menggunakan algoritma, salah satu alasan utama mempelajari algoritma dilihat dari kacamata disiplin ilmu adalah bahwa algoritma adalah sebuah keterampilan yang memberi potensi untuk memecahkan masalah serumit apapun dengan waktu penyelesaian, proses atau eksekusi singkat, bahkan mungkin bisa meringkas langkah kerja yang tidak efisien menjadi otomatis. Lalu fungsi menggunakan algoritma, ini saya sudah rangkum juga. Jenis-jenis algoritma pemrograman, yang pertama ada algoritma brute force, yang kedua ada algoritma recursive, lalu yang ketiga algoritma randomized, algoritma sorting, algoritma searching ya. Selanjutnya pengertian program dan bahasa pemrograman. Program adalah satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Terdapat dua macam kelompok besar program komputer, yaitu program sistem operasi komputer atau lebih dikenal dengan OS, yakni program komputer yang menyediakan instruksi paling mendasar yang digunakan komputer dalam operasinya. Contohnya Windows, Linux, lalu Mac OS. Ini daftar pustaka, saya cantumkan ada 6 ya dari beberapa sumber. Lalu yang B, sejarah Java hingga saat ini. Java dikembangkan pada tahun 1990 oleh Insinyur Sun James Gosling sebagai bahasa pemrograman yang berpesan sebagai otak untuk peralatan pintar, TV interaktif, open, serba bisa. Versi awal Java pada tahun 1996 sudah merupakan versi rilis sehingga dinamakan Java versi 1 ya. 1.0. Java versi ini menyertakan banyak paket standar awal yang harus dikembangkan pada versi selanjutnya. Kelebihan Java, yaitu kelebihan utama dari Java ialah dapat dijalankan di beberapa platform atau sistem operasi komputer sesuai dengan prinsip tulis sekali jalan di mana saja. Selanjutnya di sini saya juga memasukkan kekurangannya. Yang pertama, tulis sekali jalankan di mana saja, masih ada beberapa hal yang tidak kompatibel antara platform satu dengan platform lainnya. Untuk J2SE misalnya SWT AWT Bridge
yang sampai sekarang tidak berfungsi pada macOS. Oke. Lalu aplikasi software yang menggunakan bahasa Java. Yang pertama ini ada Netflix. Netflix adalah salah satu perusahaan hiburan paling populer dan terbesar ya, yang menyediakan film dan acara TV di streaming di multimedia. Nah, yang kedua ada Spotify. Spotify adalah salah satu layanan audio streaming online paling populer secara global. Ini menggunakan Python dan Java untuk mengimplementasikan beberapa fungsional aplikasi webnya. Misalnya, untuk mencatat dan menstabilkan transfer data, Java adalah bahasa pemrograman utama untuk aplikasi Android. Lalu satu lagi ini ada LinkedIn. LinkedIn adalah salah satu jaringan sosial bisnis terbesar Java. Java adalah salah satu bahasa utama dari sisi server platform. Ini terutama membantu untuk mengimplementasikan fungsi login, pesan, dan mengenali dan mengonversi tautan dalam teks. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu di sini buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode ya. Pseudocode kasus berikut. Jadi pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A, di sini gajinya 5 juta rupiah. Jika golongan B, maka gaji 6.500.000. Jika golongan C, gaji 9.500.000. Lalu jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Lalu inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Outputnya jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, jadi yang pertama di sini saya sudah membuat flowchartnya. Jadi pengkondisian pertama yaitu ada start di sini, memulai. Lalu yang kedua input golongan jam lembur. Nah, di sini kembali lagi ke soal. Golongan A, gaji 5 juta ya. Di sini ada golongan gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C, gaji pokoknya itu 9.500.000. Nah, di sini pengkondisian pertama sudah selesai. Lalu di pengkondisian yang kedua yaitu terkait jam lembur. Jam lembur di sini lembur 1 jam. Jika lembur 1 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 karena 30% ya, 30/100. Lalu selanjutnya jika lembur 2 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Jika lembur 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Di sini pengkondisian yang kedua sudah selesai. Lalu selanjutnya output jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Lalu di sini pengkondisian yang ketiga itu total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Maka di sini baru ketahuan total penghasilannya ya. Dan terakhir selesai ya, end. Nah, ini flowchart yang saya buat seperti ini dalam bentuk flowchart. Lalu
dalam bentuk pseudocode. Oke, seperti ini. Pengkondisian yang pertama itu star, lalu input golongan jam lembur. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Oke, di sini pengkondisian terkait golongan sudah selesai, ditandakan dengan and if ya. Selanjutnya, pengkondisian selanjutnya dengan select case terkait jam lembur. Case pertama yaitu gaji lembur sama case 1 atau yang pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Case yang keduanya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Case yang ketiga, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Case yang keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Case kelima, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Nah, dari sini pengkondisian yang ketiga di sini selesai dengan ditandakan and select ya. Selanjutnya, pengkondisiannya selanjutnya tentang soal penghasilan. Total penghasilan yaitu gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Terakhir outputnya total penghasilan, dan di sini pengkondisian telah selesai dengan ditandakan N. Nah, selanjutnya saya di sini mencoba akan membuat program Java-nya. Program Java yang pertama, kita coba run ya. Nah, seperti ini. Masukkan golongannya, golongan A, B atau C. Di sini sampel kita masukkan golongan A ya. Lalu jam lemburnya 2 jam kedua. Maka di sini total penghasilannya yaitu sebesar Rp6.900.000. Lalu kita coba lagi.
golongan B. Golongan B, jam lemburnya 3 jam. Nah, jadi total penghasilannya yaitu Rp8.970.000. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, jadi di sini dalam bentuk pseudocode-nya sudah saya screenshot, sudah saya masukkan, dan ini hasil dari pseudocode-nya. Masukkan golongan A, masukkan jam lembur, ketahuan total penghasilannya di angka sekian. Terima kasih telah menonton video tugas 1 praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.